Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua surat Kemensos telah diterbitkan terkait penambahan kuota bantuan ini. Apakah terkait dengan surat perintah membayar atau SPM, atau surat perintah pencairan dana atau SP2D, atau surat perintah verbal atau pengecekan KPM untuk bantuan PKH, ataukah bantuan BPNT, ataukah bantuan permakanan, atau justru bantuan yang lainnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dua surat Kemensos telah diterbitkan terkait penambahan kuota bantuan ini. Apakah terkait dengan surat perintah membayar atau SPM, kemudian atau terkait dengan surat perintah pencairan dana atau SP2D istilahnya, atau surat perintah verbal atau pengecekan KPM. Apakah untuk bantuan PKH atau bantuan BPNT atau bantuan yang lainnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, langsung saja surat yang pertama ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sifatnya penting. Nah, ini ditujukan kepada SDM PKH di tingkat kabupaten ataupun kota. Daftarnya terlampir, jadi ini tidak semua kabupaten ataupun kota terdapat surat ini ya sahabat YouTube. Nah, surat ini terkait dengan apa? Terkait dengan verifikasi dan validasi atau disingkat verbal ya. Data lanjut usia tunggal usia 70 tahun ke atas atau 70 plus. Menindaklanjuti nota dinas dari Direktur Rehabilitasi Sosial lanjut usia nomor 1721-3.TP/00.00.01-9/2023 tanggal 22 September tahun 2023 perihal verifikasi dan validasi data lanjut usia tunggal usia 70 plus. Disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka peningkatan layanan program permakanan lanjut usia bagi keluarga tunggal tahun 2023, Kementerian Sosial akan memperluas cakupan target yang sebelumnya berusia 75 plus menjadi usia 70 plus. Yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atau verbal data lanjut usia tunggal usia 70 plus sesuai dengan wilayah sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab PLT Direktur Jaminan Sosial Bapak Faisal. Nah, jadi surat yang diterbitkan dari Kemensos yang pertama ini terkait dengan verbal ya, bukan terkait dengan SPM, bukan juga terkait dengan SP2D, apalagi bantuan PKH BPNT ya, karena yang dimaksud pada surat ini adalah untuk bantuan permakanan lanjut usia keluarga tunggal, yang mana sasaran awal itu adalah usia 80 plus atau 80 tahun ke atas. Kemudian diperluas lagi jangkauannya yaitu usia 75 plus atau 75 tahun ke atas. Dan saat ini telah turun juga surat perintah verbal untuk keluarga lansia tunggal permakanan dengan target yaitu usia 70 plus atau 70 tahun ke atas ya sahabat itu. Nah, jadi surat ini terkait dengan penambahan kuota penerima bantuan sosial permakanan. Kita ketahui bersama bahwasannya untuk bantuan permakanan baik itu lanjut usia ataupun disabilitas, persyaratannya yaitu harus tercatat di data DTKS tentunya, termasuk keluarga yang kurang mampu atau yang tidak mampu atau mohon maaf miskin ya sahabat itu. Kemudian yang ketiga termasuk keluarga lansia tunggal. Jadi di dalam kakasi lansia tersebut dia sendirian.
Nah, ini tidak bisa dikompromi lagi ya syaratnya, jadi harus termasuk keluarga lansia tunggal. Kemudian yang berikutnya bukan golongan dari penerima PKH ataupun BPNT, karena apabila terdapat KPM, BPNT ataupun PKH yang mendapatkan bantuan permakanan lansia ini, maka bisa jadi di tahap-tahap berikutnya untuk bantuan BPNT-nya tidak dicairkan ya, karena sudah termasuk ke dalam penerima bantuan permakanan. Kemudian syarat berikutnya yaitu berusia, kalau mengacu surat yang baru diterbitkan ini yaitu usianya 70 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Dan ini surat ini ditujukan kepada SDM PKH yang mana para pendamping sosial PKH ini diinstruksikan atau diperintahkan oleh Kemensos untuk melakukan verbal, verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima bantuan permakanan lansia keluarga tunggal usia 70 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Dan saat ini terus berproses ya di daerah-daerah yang ada surat perintah ini, maka para pendamping sosialnya lagi melakukan verbal ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian surat yang kedua ini diterbitkan juga pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 ya. Jadi masih beberapa hari yang lalu sahabat YouTube. Sifatnya juga penting. Ini ditujukan kepada SDM PKH di kabupaten kota, daftarnya juga terlampir, jadi tidak semua daerah kabupaten kota mendapatkan surat perintah ini. Dan suratnya terkait dengan pelaksanaan permakanan bagi penyandang disabilitas tahun 2023. Nah, menindaklanjuti nota dinas dari PLT Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas nomor 18-4-4-PS.01.00/10/2023 tanggal 19 Oktober tahun 2023 perihal pelaksanaan permakanan bagi penyandang disabilitas tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran permakanan akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Tahapan penting dalam pelaksanaan permakanan adalah verifikasi dan validasi penerima manfaat calon penerima permakanan tahun 2023. Kemudian yang ketiga, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah memeriksa prelis baru yang bersumber dari DTKS hasil pemutakhiran bulan Agustus tahun 2023 sejumlah 512.098 jiwa. Yang terakhir, sehubungan dengan hal tersebut diinstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat atau POMAS, verifikasi dan validasi data penerima manfaat sesuai dengan wilayah sebagaimana terlampir. Terkait hal teknis dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dapat menghubungi kontak yang sudah disertakan di surat ini ya sahabat YouTube. Disampaikan terima kasih agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. PLT Direktur Jaminan Sosial Bapak Faisal. Nah, surat yang kedua ini terkait dengan pendampingan ya, terkait pelaksanaan bantuan permakanan untuk disabilitas. Jadi yang berjalan di beberapa waktu yang lalu itu adalah untuk bantuan permakanan khusus lansia. Nah, saat ini telah terbit surat terkait dengan pelaksanaan bantuan permakanan untuk disabilitas ya sahabat YouTube, di mana para pendamping sosial PKH diminta untuk melakukan pendampingan ke pihak kelompok masyarakat atau POKMAS, kemudian terkait dengan proses verifikasi dan validasi tentunya. Nah sahabat YouTube, jadi ini kembali lagi bukan terkait dengan SPM, bukan juga terkait dengan SP2D bantuan PKH ataupun BPNT, melainkan surat yang terbit adalah terkait dengan pendampingan dan juga verbal untuk bantuan permakanan, baik itu bantuan permakanan lansia ataupun permakanan disabilitas ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, mungkin bagi sahabat YouTube semua yang menganggap informasi ini tidak terlalu penting, ya tidak masalah, silakan di skip saja. Namun bagi yang menganggap informasi ini penting, saya ucapkan banyak terima kasih karena menyimak informasi ini hingga selesai tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, untuk bagi yang menanti-nanti kapan nih bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober tahun 2023 dicairkan di kartu KKS. Nah, bagi para KPM harap bersabar ya sahabat YouTube, karena saat ini untuk bantuan BPNT sendiri ada sebagian KPM yang sudah selesai proses verifikasi cek rekening, namun ada juga sebagian yang masih dalam proses verifikasi cek rekening. Sedangkan untuk bantuan PKH ini baru berubah periode salurnya saja dari Juli Agustus
ke September Oktober. Sedangkan untuk proses verifikasi cek rekeningnya itu masih belum nampak ya di akun 6NG. Itu pun untuk perubahan periode salur bisa dicek ataupun bisa dilihat melalui akun 6NG ya, operator supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk melalui akun 6NG para pendamping sosial ini periode salurnya masih belum berubah ya, dari Juli Agustus masih sama, belum ke September Oktober tahun 2023. Ya, semoga saja di beberapa hari ini sudah ada progres terkait dengan update status di 6NG dan hingga nanti masuk di status SPM dan juga SP2D sehingga bantuannya bisa segera dicairkan. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.